Pagi Pak Prof. Swastiastu, Mbak. Niko, Nggih. Niko dan Om Swastiastu, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja. Baik, Bapak Profesor di sini tidak sendiri pendengar. Bapak Profesor di sini ditemani oleh sang ketua panitia dari Disnatalis 2025 yaitu Bapak Made Imade Satyawan. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Made. Selamat pagi Om Swastiastu, Niko, Baik. pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja. Ya, terima kasih. Baik. Baik pendengar, seperti yang kita ketahui Disnatalis itu adalah menjadi ajang sebuah refleksi ya. Refleksi untuk memeriahkan telah berdirinya selama berpuluh-puluh tahun kali ya. Oke, di pagi hari ini kita mungkin ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Prof terlebih dahulu, mungkin gambaran umum Disnatalis ke depannya ke-32 Uniksa tahun 2025 mungkin apa tema besar yang diusung tahun ini dan mungkin ada makna di baliknya Pak Prof? Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih Bung Niko. Iya. Tapi sebelumnya ya, Ya. masih dalam suasana Hari Natal dan Hari Tahun Natal, Baru. tahun baru ya. Izinkan saya menyapa pendengar setia semua masyarakat. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal, Iya. selamat Tahun Baru. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberkati Amin. kesehatan ya, untuk kita senantiasa bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita ya. Iya. Baik, kembali pada pertanyaan tadi terkait dengan Dies Natalis. Dies Ya. Natalis. Kalau Dies Natalis itu ya peringatan hari jadi lah. Peringatan Ya. hari jadi. Tetapi saya ingin memberikan informasi sedikit, kenapa baru 32 Undiksa gitu ya. Ya sebetulnya dilihat dari sejarah asal usul Undiksa itu kan dimulai di tahun 1955 itu ya. 1955. Ya, pernah bergabung dengan Malang, dengan Brawijaya, cukup lama dengan UNUD. Lalu baru kita terpisah menjadi sebuah institusi yang berdiri sendiri itu di tahun 1993. 93 udah Ya. independen berarti. Ya, yang sebelumnya kan kita FKIP UNUD ya. Ya, FKIP. Berubah, kita menjadi bagian dari UNUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lalu berpisah secara mandiri menjadi STKIP. STKIP. 1993. Jadi dihitung sampai 1993 sampai sekarang 2025 usianya 32. 32. Itu biar nah gini ya, 32. Jadi dihitung sejak terpisah dari UNUD berdiri sendiri, dimulai dari STKIP di 93, 2001 menjadi IKIP Singaraja. IKIP Singaraja berarti lalu dari di tahun 2026 baru namanya Undiksa. namanya Namun Undiksa. demikian peringatan hari jadinya itu dihitung mulai sejak berdiri sendiri 1993. Oh, berarti dimulai dari 1993. Iya ya. betul, biar nah ini kok baru 32 padahal kita tahu dulunya seperti ini. Nah, ini untuk pendengar setia Pro 1 Sebagai RRI gambaran umumnya sebagai ya. gambaran umum. Oleh karena itu, maka tema Dies Natalis tahun ini itu ya diberikan tema oleh ini teman-teman adik-adik BEM BEM Rema di Undiksa itu Stituies ya of Excellence ya, innovate, collaborate dan and celebrate. Celebrate. Ya. Oke. Kenapa demikian? Nah, dalam Dies Natalis ke-32 itu kita ingin ya mengenang kembali ya, tadi disampaikan oleh Bung Niko, berefleksi ya, Refleksi, oke. sampai Undiksa ada seperti sekarang ini. Ya, Undiksa memiliki cukup keunggulan, cukup diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Nah, prinsip-prinsip itu untuk sampai terjadi keunggulan seperti sekarang ini dalam perjalanan 32 tahun itu antara lain karena inovasi, karena kerjasama yang luar biasa. Iya, Nah, iya. kalau di Undiksa kerjasamanya itu disebut kerjasama yang harmoni pesaje. Harmoni pesace. Ya, harmoni pesaje. Lalu ada kata celebrate, perayaan. Perayaan. Nah, tetapi bukan perayaan yang apa ya, yang kayak Yang glamor Yang bukan? glamor bukan. Perayaan ini dimaknai sebagai bentuk syukur dan kita wujudkan dalam kegembiraan. Kegembiraan. Jadi sebetulnya perayaan itu adalah kita ucap syukur kepada Tuhan karena diberkati dalam perjalanan 32 tahun itu dengan
berbagai prestasi yang dicapai oleh Undiksa itu Mungkin tentu tantangan-tantangan ya. Tantangan bisa kita lewati, kepercayaan dari masyarakat kita dapatkan. Nah, kita harus mengucapkan syukur. Iya. Nah, di internal kita dengan Sivitas, dengan masyarakat, kita ingin merayakan untuk menumbuhkan self esteem ya, rasa bangga, sekaligus nanti menjadi motivasi untuk kita berkinerja lebih baik ke depan. Nah, itu tema, terus berevaluasi ya. Iya, betul. Baik, pendengar, Disnatalis ini biasanya seperti yang kita ketahui momentum untuk inovasi. Nah, dalam perayaan ini mungkin seringkali diumumkan, dipublikasikan program-program baru ya, Pak Prof ya. Iya, betul. Mungkin ada penelitian terbaru atau kerjasama dengan berbagai pihak. Oke, sekarang kita ingin bertanya kepada Pak Made nih, sebagai Ketua Panitia. Oke, mungkin apa yang membuat Disnatalis Undiksa yang ke-32 tahun ini mungkin kalau menurut pandangan para mahasiswa ini memang spesial, sangat spesial ya, karena kita sudah berada pada titik di tahun 2025 begitu. Mungkin silakan, Pak. Baik, terima kasih Bang Niko dan pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja. Dari beberapa penyampaian disampaikan oleh Bapak WR3 Universitas Pendidikan Ganesha yang membidangi kemahasiswaan, alumni dan hubungan masyarakat. Jadi mulai dari sejarah, terus kenapa kegiatan Dies Natalis yang ke-32 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2025 ini begitu spesial dengan tema 32 Years of Excellence, Innovate, Collaborate and Celebrate. Tentu juga diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan kami, di mana tagline Dies Natalis yang ke-32 ini yaitu Break the Limit. Artinya bahwa Break the Limit itu diterjemahkan kegiatan-kegiatan kami nanti itu memunculkan nuansa Dies ke-32 dengan kesan baru. Ya, break the limit itu kan melampaui batas limit ya. gitu. Wah, nembus batas emang benar. Ya. Oke, terus. Tentu kegiatan-kegiatan yang baru dengan konsep utama kebudayaan Nusantara, di mana kita mengucap syukur dengan bersama-sama bergembira, gitu. Dan juga menjadi ajang kreativitas, ajang berkarya semua sivitas Universitas Pendidikan Ganesha, serta yang menjadi poin juga dari kegiatan Dies ini yaitu bagaimana kita mensosialisasikan dan mempromosikan Undiksa. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya lebih banyak berkompetisi, bagaimana kita sama-sama memunculkan fanatisme masing-masing diri, masing-masing fakultas, sekarang dirangkai menjadi bagaimana kita sama-sama bergembira dan mengucap syukur dengan merayakan Dies Natalis ini. Baik. Luar biasa ya. Oke, kalau boleh kita tahu mungkin perayaan di 32 tahun ini mungkin ada kegiatan-kegiatan apa aja, mungkin rangkaian-rangkaian mungkin dari rundown kali ya. Silakan mungkin Pak Prof mungkin. Iya. Pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja ya, saya kasihkan informasi ya terkait dengan setelah tema lalu disampaikan tadi ada tagline-nya itu break the limit ya, melampaui batas. Kalau agar bisa melampaui batas itu kata kuncinya adalah inovasi dan kreativitas. Iya. Mengapa kita harus melampaui batas? Ini untuk kita bisa mengantisipasi karena tuntutan ya terhadap mutu perguruan tinggi, terhadap kualitas lulusan itu semakin tinggi ya, karena kebutuhan persaingan dan seterusnya, kebutuhan dunia kerja, dunia industri. Oleh karena itu maka kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Ya, apa yang kita anggap cukup hari ini mungkin ke depan sudah tidak cukup lagi. Kita harus berani break the limit. Jadi caranya gimana ya, penuh tanggung jawab, disiplin ya, kerjasama ditingkatkan, motivasi yang kuat. Nah, dengan cara-cara seperti itulah maksa Undiksa sebagai sebuah perguruan tinggi yang menuju nanti world class university bisa kita wujudkan. Nah, kalau tadi ditanyakan kegiatan-kegiatan seperti biasalah, kalau kegiatan Dies itu bisa kita pilih, jadi ada kegiatan yang sifatnya akademik, baik, dan kegiatan yang non akademik. Yang non akademik itu termasuk hiburan. Nah, kegiatan akademik itu ada Undiksa Mengabdi, ada Undiksa Berbagi. Nah, kalau Undiksa Berbagi itu nanti akan ada capaian-capaian oleh
utama oleh dosen maupun mahasiswa nanti ya, capaian-capaian itu yang kiranya perlu di-share untuk bisa diketahui oleh masyarakat, itu nanti akan ada Undiksa berbagi ya, produk-produk inovatif, produk-produk pembelajaran, produk-produk teknologi nanti akan di-share melalui acara yang daring, dan itu bisa diikuti oleh masyarakat. Seluruh masyarakat di Seluruh Kabupaten masyarakat. Bola. Oke. Nah, itu gratis. Itu gratis. Kemudian kalau yang non akademik itu nanti ada olahraga, tetapi sifatnya tadi sudah disinggung oleh ketua panitia, sifatnya tidak kompetisi, tetapi eksibisi dan kontestasi. Eksibisi, kontestasi. Kemudian ada yang sifatnya hiburan. Oke. Nah, dalam konteks hiburan ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, Undiksa sudah mencapai keunggulan yang luar biasa. Bisa saya sampaikan contohnya, kalau dulu mungkin kalau Undiksa masih Buleleng sentris ya, karena mahasiswanya dari Buleleng yang banyak, Singaraja, lalu menyebar menjadi Bali. Nah sekarang saat ini Undiksa itu kalau kita lihat mahasiswanya itu sudah seantero Nusantara. Seluruh Indonesia yang datang seluruh ya. Indonesia, Dari seluruh Papua dan provinsi sudah Sabang ada. sampai Merauke ya, kalau saya lihat ya. Mahasiswa luar Bali yang paling banyak itu adalah dari Sumatera Utara dan pulau-pulau di sekitarnya itu mencapai 1000-an orang setiap tahunnya yang datang sini, dan beberapa provinsi yang lain. Oleh karena itu di Undiksa sekarang itu interaksi sosialisasi antara, maaf saya sebut manusianya, sivitasnya sudah interaksi antar person-person Nusantara itu. Nah itu kan terjadi kontak budaya. Nah oleh karena itu, agar sebagai apresiasi ya terhadap kebinekaan kita, kita beri ruang di Undiksa. Nah ruangnya itu selain kegiatan yang sifatnya rutin ya oleh ormawa-ormawa. Jadi di puncak dia sini kita adakan pesta kesenian Nusantara. Oh gitu, dari berbagai culture. Dari gitu berbagai ya? culture. Ya ini sebagai bentuk apresiasi ya terhadap warisan leluhur kita dari berbagai daerah. Ya nanti ada itu yang ini ya yang kita usung pesta kesenian Nusantara. Tetapi ini tidak ujug-ujug kita lakukan. Kita sudah melakukan, ya boleh dibilang pra pesta kesenian Nusantara dalam bentuk miniaturnya sudah kita sempat pentaskan di ruang terbuka hijau RTH Bung Karno di sekitar bulan akhir November pada Desember itu ya. Jadi miniaturnya, dan masyarakat memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah oleh karena itu kita tingkatkan, kita tingkatkan. Nah saat ini sebagai pelakunya ya masih oleh masyarakat, mahasiswa Undiksa atau dosen atau pegawai yang dari Undiksa, berasal dari berbagai. Pada saatnya nanti ke depan kita akan undang partisipan dari perguruan tinggi di lain daerah, kelompok-kelompok seniman budayawan di berbagai daerah itu ke depannya. Tapi kita ingin soft dulu ya, tidak ujung-ujung besar. Nah kita ingin mulai dari yang kecil. Itu. Jadi kegiatan ini nanti ada akademik, non akademik, seni, olahraga. Nah, ini dari sisi kegiatannya ini nanti betul-betul di backup oleh Ormawa, BEM Remah Undiksa, BEM Fakultas, dan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Di Kabupaten Buleleng. Ini adalah bagi kami pimpinan di Undiksa ini laboratorium, ruang belajar, organisasi, sekaligus membangun kebanggaan atas kebinekaan. Jadi ada toleransi. Nah, ini itu yang kita mau kita mau usung, kita mau terjadikan di Undiksa ini sebagai sebuah kampus yang nyaman sebagai tempat belajar, tempat studi dari kalangan siapapun mereka, dari manapun mereka. Jadi betul-betul ini sesuai dengan filosofi Trihita Karana ya, kebahagiaan itu ya. Tidak lepas dari itu ya. Tidak lepas dari ini. Jadi seperti itu Bung Niko ya. Baik, kita kembali ke Pak Madi nih sebagai ketua panitia ya dalam perayaan Disnatalis untuk ke-32 ya Universitas Undiksa. Nah, kembali ke program kegiatan-kegiatan yang yang akademik dulu ya. Sebelum kita berbicara non akademik itu mah ya udah biasa kali ya non akademik. Yang akademik. Tadi saya dengar istilahnya berbagi, sharing melalui daring. Mungkin
program-program edukasi kali ya untuk masyarakat. Mungkin seperti apa? Apa saja yang akan di-sharing ke masyarakat dalam perayaan Disnatalis Unixa? Terima kasih Bang Niko, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak WR3 untuk kegiatan-kegiatan kami nanti yang selama sepekan itu kita akan mulai besok tanggal 10 Januari sampai 16 Januari 2025 itu kegiatan-kegiatan seperti kegiatan akademik, non akademik yang banyak unsur keseniannya dan kebudayaan tentunya, dan olahraga juga sebagai bentuk pementasan dan eksebisi tadi yang disampaikan Bapak WR3 juga. Itu kita akan mulai dengan kegiatan pembukaan itu dilaksanakan esok hari, nyambung semua kegiatan selama sepekan ini yang cukup padat ini ya. Dilanjutkan juga dengan kirap budaya, parade dari Ormada, adik-adik kita, organisasi mahasiswa daerah, untuk menampilkan kesenian budayanya. Terus lanjut dengan parade masing-masing fakultas dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan olahraga seperti harmoni golf, terus eksebisi tenis meja dan tenis lapangan. Ada juga kucing klinik sepak bola dan panjat tebing. Nah, itu karena kita juga memiliki mahasiswa yang go internasional ya, sehingga bisa berbagi. Terus dilanjutkan juga dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang lekat dengan kebugaran gitu. Harmoni fun walk, terus senam Unixa harmoni pesaje kita akan tampilkan juga di kegiatan sepekan ini, dan juga mengakomodir adik-adik kita pada kegiatan Games Nusantara. Itu permainan-permainan tradisional yang akan dikolaborasikan tidak hanya untuk adik-adik kita tapi semua sivitas yang ada di Universitas Ganesha. Nah, menyambung dari Unixa, kegiatan bakti kami yaitu Unixa Mengabdi dan Unixa Berbagi, ya tentu secara daring yang akan kita mulai besok, yaitu berbagi karya-karya dari sivitas Unixa khususnya untuk dosen dan mahasiswa. Nah, itu karya-karyanya yang diharapkan dapat berkontribusi kepada peningkatan kualitas pendidikan khususnya di kami di Universitas Pendidikan Ganesha dan Indonesia pada umumnya. Itu beberapa kegiatan-kegiatan yang tentu juga diharapkan dapat menghibur gitu ya, tidak hanya sivitas Unixa tapi juga masyarakat umum. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan mengundang artis itu baik lokal maupun nasional nanti di puncak acara DS. Nah, itu beberapa gambaran yang bisa saya sampaikan. Baik, biasanya kalau di Disnatalis itu pastinya ada salah satu kegiatan mungkin acara yang mengundang salah satu alumni ya, mungkin alumni yang berprestasi atau bagaimana. Mungkin apakah ada konsep seperti itu dari Ketua Panitia? Iya, tadi mungkin saya nambahin ya. Tadi sebetulnya sudah disinggung ya, mengundang alumni itu ya, termasuk dalam Unixa Berbagi itu juga daftarnya online, itu terbuka bagi siapa saja untuk ini, termasuk alumni. Termasuk alumni. Termasuk alumni. Kemudian untuk coaching klinik ya, kita tadi disinggung panjat tebing, itu kita punya alumni sekaligus alumni Epoka ya. Alumni Epoka itu adalah atlet nasional yang sudah punya prestasi internasional, Desa Rita namanya. Nah, kita undang untuk memberikan coaching kepada mahasiswa maupun masyarakat yang lain. Kita undang itu. Nanti kita selenggarakan. Kemudian ada pemain sepak bola, kita punya mahasiswa ya. Kalau Desa Rita alumni sekaligus masih mahasiswa karena tercatat sekarang adalah mahasiswa pasca sarjana. Kemudian ada siapa namanya? Kadek Andika itu adalah pemain Bali United ya, yang punya prestasi, kita undang. Nah, itu untuk menginspirasi juniornya maupun masyarakat secara luas. Itu di ini yang melibatkan alumni. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa dalam kegiatan ini akademik tadi sudah, non akademiknya itu nanti ada expo, pameran.
Pameran Expo. Pameran yang akan diisi oleh fakultas-fakultas maupun lembaga. Yang mengisi itu adalah dosen maupun mahasiswa. Mereka menampilkan produk-produk unggulan mereka masing-masing fakultas itu ya. Kemudian ada juga kita kasih stand untuk kewirausahaan. UMKM. Jadi itu dari mahasiswa juga diberikan, karena arahnya sekarang ke sana ya. Kita masih Undiksa masih minus wirausahawan Indonesia maksud saya. Jadi dorongan kepada mahasiswa untuk tidak mencari kerja, tidak hanya mencari pegawai negeri ASN, tetapi juga kita fasilitasi agar mahasiswa nanti ya melalui akademik perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan yang seperti sekarang kita adakan, ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi kewirausahaan. Kita sediakan stand gratis untuk mahasiswa, untuk fakultas-fakultas. Jadi ada pameran. Jadi nanti dalam sepekan itu ada expo kewirausahaan, juga mengundang UMKM, ada hiburan, yaitu kita salurkan semua potensi. Ya sekarang kan dalam era digital sekarang bisa saja walaupun kuliahnya tetapi dia mengembangkan karir walaupun jurusannya ini dalam misalkan banyak A tapi potensinya B, potensinya bisa itu. banyak ya. Nanti kita di panggung itu setiap harinya ada fakultas yang mengisi, kemudian ada guest star tadi udah disinggung ya. Inisiatif BEM Rema dan Ormawa lainnya ya, BEM Fakultas, UKM didukung oleh UKM itu luar biasa. Bisa entah bagaimana mereka melakukan kreativitas. BEM Rema itu bisa setiap hari itu ada guest star. Sudah dipilih yang yang sedang digandrungi oleh masyarakat. sedang viral kali ya. Sedang viral. Itu artis Bali, kemudian artis nasionalnya adalah grup band Lila. Dan ini free. Yang free ya, gratis ya. Free. Jadi nggak ada. Masyarakat bisa hadir ke ini ya. Nggak ada tiket boxnya sama sekali ya. Jadi itu luar biasa. Saya kira penghargaan, apresiasi kepada BEM Rema. Nah, pendukung lainnya adalah Dharma Wanita Persatuan Undiksa. Nanti selain mengisi expo-nya juga ada pentas sendera tari dari Dharma Wanita Persatuan Undiksa. Selain itu juga Undiksa mengundang adik-adik mahasiswa. Kalau tidak salah ingat atau catatan saya ada sekitar 5 siswa-siswa SMA kita berikan ruang mereka untuk menunjukkan kreativitasnya. Ya, jadi mulai kesempatan ini pendengar setia Pro 1 ya, RRI Singaraja, kami Undiksa mengundang ya kehadiran, bisa melihat expo, bisa menikmati pentas seni yang diisi itu yang Nusantara itu. Kemudian ada guest star. Ada guest starnya juga ya, kita mengundang artis ya. Artis. Di puncaknya nanti ada artis siapa, grup band Lila ya, grup band Lila ya, itu katanya sekarang kalau saya kan agak jauh ya di kalangan mahasiswa dan anak-anak muda itu mungkin generasinya sekarang udah beda kali ya. Kalau dulu kan kita zamannya Dewa. Ya betul ya. Ya, betul Bang Niko ya. Baik, kita sekarang beralih ke ini topik pembahasan tentang inovasi dan terobosan. Mungkin dari tahun-tahun sebelumnya Disnatalis Undiksa ini mungkin punya visi dan misi ya. Mungkin di tahun 2025 ini seperti apa Pak Made? Mungkin sebagai ketua panitia tentang inovasi dan terobosan untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bang Niko. Ini terkait dengan inovasi, tentu dengan bagaimana adik-adik dan kita semua di Sivitas Undiksa berkolaborasi. Salah satunya yaitu Pesta Kesenian Nusantara itu. Pesta Kesenian Nusantara itu ya. Jadi apa? Branding yang tadi. Jadi branding Dies Natalis yang ke-32 ini. Nah, tentu juga menyambung apa yang disampaikan Pak WR3 untuk kegiatan Expo itu juga ada kegiatan yang kita mengundang entrepreneur gitu ya. Entrepreneur para pengusaha-pengusaha ya. Kebetulan yang kita undang di Ganesha Entrepreneurship atau Entrepreneur Expo itu yaitu Ibu Niluh Jelantik dan Bu Maha dari Matahari Kebaya yang sekarang lagi sedang menjadi pengusaha yang sukses. Kita harapkan juga nanti mampu berbagi strategi-strateginya sehingga memberikan ruang dan informasi kepada
tidak hanya adik-adik kita tapi kita semua untuk bagaimana mampu mengembangkan diri dengan berwirausaha. Nah, di samping itu kegiatan-kegiatan inovasi yang menjadi branding juga yang tidak boleh kita lepaskan terkait dengan bagaimana mensosialisasikan dan mempromosikan Undiksa itu ya. Nah, itu terkait dengan bagaimana berbagi hal-hal yang sifatnya olahraga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak WR3 itu. Ada Desa Rita nanti untuk bagaimana mengajak adik-adik untuk mau berolahraga di bidang panjat tebing. Terus ada Andika Wijaya, salah satu pemain di Liga 1 di Bali United, dan pelatihnya juga yang kita undang untuk nanti. Oh, berbagi. pelatihnya juga. Wah, luar biasa ya. Jadi banyak ya. Jadi di sana bisa dibilang kegiatan berbaginya ya, dalam kegiatan perayaan berbagi. Disnatalis. Sebagai bentuk sosialisasi dan promosi Universitas Pendidikan Ganesha. Itu, Bang. Baik. Nah, kalau boleh tahu dalam kegiatan ini mungkin bagaimana Undiksa mempromosikan Disnatalis ini mungkin kepada masyarakat luas ya? Untuk apakah hanya melalui pemanfaatan teknologi digital atau seperti biasa pada umumnya mungkin? Ya, itu tentu juga menjadi sarana yang paling mudah yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu berbagi informasi melalui media. Tidak hanya kami para dosen dan tendik, tapi juga disupport oleh adik-adik mahasiswa dalam ruang fungsionaris kemahasiswaan mereka. Ya, jadi semua memberikan informasinya, sehingga harapan dari kita semua yaitu kita mengucapkan rasa syukur dengan bergembira untuk merayakan Dies Natalis yang ke-32 Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya mungkin Prof ya. Mungkin pertanyaan tentang ini gabungan ya sebenarnya antara prestasi Undiksa yang selama ini pernah diraih ya. Mungkin prestasi apa saja yang mungkin ingin ditonjolkan untuk ke masyarakat luas kali ya, untuk lebih mengenal Universitas Pendidikan Ganesha. Iya. Terima kasih Bung Riko, ya pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja. Kalau berbicara prestasi capaian Undiksa, mungkin saya akan memulainya secara institusional dulu ya. Nah, secara institusional Undiksa itu sudah terakreditasi A kalau dulu, sekarang sudah terakreditasi baik sekali ya, atau menuju unggul itu ya, secara institusi. Kemudian prodi-prodinya ya, program studi yang ada di Undiksa itu sebagian besar sudah terakreditasi unggul, bahkan 18 diantaranya itu sudah terakreditasi internasional ya. Kemudian beberapa masih baik sekali, itu karena memang belum reakreditasi. Itu syarat minimal untuk membuka program studi. Syarat minimal untuk itu program studi yang baru berdiri lah ya, tapi sebagian besar sudah unggul, bahkan 18 program studi diantaranya sudah terakreditasi internasional. Itu secara institusi saya sampaikan. Kemudian capaian-capaian yang cukup monumental saya urut saja, mulai yang baru beberapa minggu lalu ya. Undiksa kita ada di peringkat 1 ya, peringkat 1 Simkatmawa. Simkatmawa itu sistem manajemen pemeringkatan prestasi mahasiswa. Jadi Undiksa ya, itu perlu saya sampaikan biar diketahui oleh masyarakat, kita ada di peringkat 1 di klaster 2. Klaster 2 itu bukan kelas 2. Klaster 2 itu adalah perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya antara 5 sampai 18 ribu. Nah, Undiksa kan kisaran mahasiswa regulernya ada di antara 15 sampai 16 ribu mahasiswa reguler, sehingga kita ada di klaster 2. Nah, di klaster 2 itu kita peringkat 1. Baru beberapa minggu yang lalu kita terima. Ya, itu menunjukkan bahwa pengelolaan Undiksa terkait dengan keberpihakan ya, pemberdayaan mahasiswa itu luar biasa. Karena di tingkat nasional kita peringkat 1. Kemudian kita juga menerima anugerah di bidang kehumasan. Kita menerima 4 anugerah kehumasan. Ya. Lalu anugerah di bidang kerjasama. Jadi kita banyak mendapat prestasi-prestasi yang
sifatnya institusi ya, itu kan atas nama Undiksa. Nah, beberapa prestasi lainnya yang sifatnya personal, baik mahasiswa ya, itu juga dosen juga banyak itu yang prestasi-prestasi olahraga misalnya yang masih ingat saya itu yang terakhir itu kita mengirim 4 mahasiswa ke Malaysia itu karate internasional. Dari 4 yang kita kirim mendapat 3 medali emas itu. Jadi luar biasa ya, oleh karena itu kita patut berbangga, bersyukur ya. Jadi prestasi mahasiswa Undiksa secara institusional dan juga prestasi dosennya itu sangat membanggakan. Dan inilah yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga setiap tahunnya jumlah mahasiswa itu semakin terus meningkat. Terlebih lagi ya kalau ya sepertinya sudah mendekati 100% ya. Sebentar lagi Undiksa akan berubah ya pengelolaannya. Kalau sekarang masih pengelolaan keuangannya itu namanya Badan Layanan Umum. Tapi di paling lambat 2026 ya atau 2027 Undiksa akan segera berganti baju namanya pengelolaan keuangan perguruan tinggi Badan Hukum. Wow, itu biasa, tentu ya. suatu capaian yang luar biasa bagi Undiksa. Artinya Undiksa baik oleh negara, oleh pemerintah diberikan kepercayaan ya untuk mengelola ya lebih luas lagi tentang institusinya dan sekaligus juga ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih Undiksa sebagai tempat studi atau tempat kuliahnya. Baik, luar biasa untuk kedepannya ya. Baik, kita kembali ke perayaan Disnatalis yang ke-32 ke Pak Made ya sebagai ketua panitia, yaitu mungkin apakah ada support atau sponsor lah bisa kita bilang ya untuk perayaan Disnatalis di tahun ini 2025 atau independen nih. Gimana, silakan. Iya, mungkin saya menambahkan Bu Niko ya. Pada kesempatan ini sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk mensupport kegiatan Disnatalis yang ke-32. Tentu yang pertama adalah seluruh pimpinan ya, jajaran pimpinan mulai dari rektor, wakil rektor, dekan-dekan dan pimpinan lainnya yang dengan penuh dukungan ya, antusias memberikan dukungan ya. Kemudian adik-adik mahasiswa melalui ormawanya di BEM Rema, MPM, kemudian ada BEM Fakultas itu yang luar biasa kerja-kerja mereka karena mereka, saya senang dengan mahasiswa Undiksa ya karena mereka punya kesadaran yang tinggi bahwa mereka punya potensi diri untuk dikembangkan, kesadaran diri bahwa mereka punya potensi. Nah, tanggung jawab kami ya melalui pimpinan ya, dosen-dosen itu adalah menyediakan ruang bagi mereka untuk belajar. Ya, bagi mereka ini dukungan kesadaran untuk membelajarkan dirinya luar biasa, terutama kalau yang namanya kuliah tidak hanya di ruang kelas, di ruang laboratorium. Nah, berlatih, mensupport kegiatan seperti ini di kegiatan Ormawa itu adalah juga kuliah. Membangun mental, membangun kedewasaan, menambah keterampilan. Nah, jadi saya sampaikan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, juga para dosen, kemudian Dharma Wanita Persatuan Undiksa ya, juga dengan antusias untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada PMK Buleleng. Hampir setiap Undiksa punya ajang kegiatan yang sifatnya expo, kita mendapat dukungan yang luar biasa. Ya, yang nyata itu dukungannya adalah kita diberikan bantuan tenda untuk stand expo itu. Oh ya, booth-booth ya. Ya, booth-booth itu. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada SMA yang ikut berpartisipasi ya. Oh, ada beberapa SMA, ada SMA 1, ya. ada SMA Seririt, ya. Kemudian apalagi itu ada 5 kalau tidak salah, catat saya, mohon maaf tidak hafal, itu juga berpartisipasi. Saya menyampaikan terima kasih ya kepada pihak keamanan ya, dari kepolisian maupun dari TNI yang selalu mensupport kita. Dinas pemadam kebakaran juga selalu standby. Ya, jadi Pemkab Buleleng luar biasa dukungannya. Saya
menyampaikan terima kasih melalui siaran Pro 1 RRI ini. Ya tentu saya tidak boleh lupa ini ya untuk menyampaikan terima kasih ini kepada pimpinan RRI Singaraja, Iya. khususnya Pro 1 Pro 1 Singaraja, RRI Bang Niko lebih spesial lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon dibantu Oke. kalau tadi Bang Niko menyampaikan bagaimana itu disosialisasikan pada masyarakat luas. Di mahasiswa sudah melakukan, ada melalui TikTok, ada melalui Twibbon. Udah ada- mulai ini ya promote sudah, mereka sudah. ya. Oke. Kita punya duta informasi. Ya, tetapi yang ini bisa menembus batas ini kan juga siaran ini bisa disimak Oh, iya, oleh iya, masyarakat iya, luas. iya, oke. Jadi terima kasih sekali ini kepada Bang Niko Iya. dan pimpinan RRI Singaraja. Baik, sama-sama Bapak Prof. Oke, baik buat pendengar yang mungkin ingin bergabung bersama kami, ya kami undang Anda untuk berpartisipasi, mungkin sharing atau ingin bertanya-tanya kepada narasumber kami. Ada Bapak Profesor dan juga ada Bapak Ketua Panitia Disnatalis Perayaan Undiksa yang ke-32 ya. Silakan kami undang Anda melalui line telepon di 0362 24644 atau di 0811 399 9790. Oke. Pertanyaan berikutnya ke Pak Made. Pak Made, mungkin ada apa ya, sebuah kolaborasi kali ya selain dari instansi. Mungkin tadi sudah disebutkan ya untuk kepada para entrepreneur, para pengusaha. Mungkin di sana bisa dijelaskan mungkin di kegiatan-kegiatan tersebut, mungkin di eksibisi kali ya. Eksibisi atau apa saja kegiatan yang apa namanya yang mengundang yang berhubungan dengan entrepreneur itu sendiri. Kalau yang entrepreneur Mas Niko, itu kan kegiatan-kegiatan kita mengundang Niluh Jelantik dan Matahari Kebaya itu bagian dari kita mengajak masyarakat umum dan civitas khususnya untuk berbagi terkait dengan trik-trik bagaimana berwirausaha yang cemerlang, Yang gitu cemerlang ya. yang Mungkin excellent dari gitu strategi ya. kali ya. Yang Nah, excellent. ini nih yang menarik ya. Ini berhubungan dengan UMKM ya sepertinya ya. Oke. Silakan diteruskan. Oke, itu juga tidak lepas dari bagaimana kita memberikan informasi dan mengajak mitra-mitra kita untuk berkegiatan, khususnya di kegiatan eksibisi tenis meja dan tenis lapangan. Kita mengundang juga LPTK yang ada di seluruh Indonesia, terus PLT, PTMSI, dari Kapolres juga untuk kegiatan-kegiatan eksibisi di olahraga, terus mengajak juga beberapa mitra untuk bisa berkolaborasi di kegiatan itu untuk bersama-sama merayakan dan bergembira di Dies Natalis ini. Gitu, Baik, mungkin oke. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak Prof tentang Ya, kalau kerjasama tadi sudah disinggung singgung ya. Jadi ada entrepreneur ya yang punya pengalaman. Kalau tadi disebut Ibu Lantik ya, itu kan sebagai seorang wirausaha juga anggota DPD RI ya, utusan dari daerah Bali ya, dan beberapa yang lain. Nah, juga kami mohon maaf ini tadi terlewatkan, kami juga harus menyampaikan terima kasih kepada sponsorship ini ya. Ya, dari kalangan perbankan ya, bank-bank mitra Universitas Pendidikan Ganesha, beberapa perusahaan juga ya, itu ini mahasiswa melakukan ini sebagai ajang untuk mereka latihan, menggali potensi mereka mungkin menggali ya. potensi mereka, karena mencari sponsor itu tidak mudah. Tidak mudah, harus butuh. Itu mahasiswa harus dilatih ya. Kepada mahasiswa itu harus membangun bagaimana Anda bisa dipercaya kan, itu ya. Itu latihan itu buat mahasiswa. Jadi adik-adik mahasiswa banyak sekali mendapat bantuan sponsor. Nah, ini saya sampaikan, dan karena banyak sponsor yang mendukung, itulah yang membuat kenapa BEM Rema melalui kepanitiaan itu bisa menggratiskan mendatangkan guest star, termasuk guest star nasional, tetapi free gitu ya. Nggak ada tiketing. Dari mana bisa? Ya, dari sponsorship ini. Jadi mohon maaf tadi terlewatkan Bang Niko, saya harus menyampaikan terima kasih dari beberapa bank mitra Undiksa, juga beberapa perusahaan ya yang sudah mendukung sehingga bisa ini. Jadi para sponsor ya, apa yang sudah diberikan dukungan,
kami kembalikan dalam bentuk hiburan yang free. Iya, iya, iya. Ini Oke, oke. Ya, terima Oke, kasih. kalau boleh tahu tempatnya untuk selama sepekan ini perayaan Disnatalis di satu tempat aja atau di berbagai ini? Oke, baik, terima kasih Mas Iko. Ini perlu juga disampaikan bahwa di kegiatan Dies Natalis selama sepekan ini tentu ruang untuk bergembira gitu ya, merayakan kegiatan kita tidak hanya terpusat di kampus tengah, itu kegiatan yang di olahraga khususnya juga kita selenggarakan di lapangan Mawar Metra, di PTMSI Buleleng. Berarti ada beberapa lokasi yang digunakan terus ya? Ada di Buana Patre untuk panjat tebing di Wall Buana Patre. Terus kegiatan di SDP Undiksa di Denpasar juga. Ini bagaimana luar biasa. Sampai ke Denpasar ya? Ya, adik-adik kita yang kuliahnya di Denpasar, bagian dari Universitas Pendidikan Ganesha juga menyelenggarakan kegiatan Pesta Kesenian Nusantara. Memberikan ruang kepada mahasiswa kita yang di Denpasar untuk berkegiatan, menampilkan keseniannya gitu ya, hal-hal yang sifatnya kebudayaan yang mereka nanti akan ditampilkan. Tapi juga kita ada kegiatan juga di Jeneng Dalem ya, di kampus kita ya, tentu juga itu bagian dari kita merayakan bersama dan bergembira itu Mas Iko. Sekarang di tahun 2000. Izin Bang Niko ya, saya mau silakan. ya, karena ini saya anggap penting untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi Undiksa itu punya 6 lokasi kampus. 6 lokasi. Nah, 5 itu tuh yang saya mau tanyakan. 5 ada di Singaraja, seputaran Singaraja, 1 ada di Denpasar. Satunya ada di Denpasar ya. Dalam rangka peringatan hari jadi Undiksa juga kita untuk teman-teman ya sivitas yang ada di Undiksa juga ikut memeriahkan ini ya, rasa syukur kita, bergembira sambil berefleksi, melakukan evaluasi, juga dilaksanakan kegiatan di kampus Denpasar. Nah, pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa di kampus SDP Denpasar yang lokasinya di Pegok ya, itu sudah dibuka mulai tahun ajaran 2024 itu 9 program studi. 9 program studi. Dan animo masyarakat yang ingin kuliah di Undiksa tetapi tempat kuliahnya di Denpasar semakin tahun semakin meningkat. Nah, oleh karena itu rektor kebijakannya di Denpasar tahun ini dibangun lagi 1 tower untuk memfasilitasi, mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ingin kuliah Undiksa tetapi tempat kuliahnya di Denpasar. Nah, ini sekarang masih 9 program studi. Nah, tahun depan akan ditambah lagi, tetapi kan tidak boleh tambah kelas tanpa dukungan sarana prasarana. Nah, sarana prasarana, ruang kuliah, laboratoriumnya ya, dan sarana pendukung lainnya kan harus disiapkan. Nah, sekarang sedang disiapkan. Mungkin ya ini sudah pada tahun ajaran 2025-2026 nanti sudah lebih banyak lagi program studi yang bisa dibuka. Nah, itu informasinya oleh masyarakat kalau dibutuhkan bisa diakses melalui laman webnya Undiksa atau spesifik lagi melalui laman PPID-nya Undiksa. PPID-nya Undiksa. PPID di laman resminya Universitas. Kalau mau dapat informasi program studi apa. Berarti nanti di tahun 2026 bisa-bisa yang di Denpasar bisa semakin, itu perlu pertimbangan lagi nih untuk memperluas. Iya, betul. Itu kan semakin banyak ini karena Undiksa menjawab ya aspirasi kebutuhan masyarakat yang mereka ingin di kuliahnya di Denpasar. Oke. Gitu. Baik, ini sangat unik sekali ya, sangat luar biasa sekali dan sangat spesial di tahun 2025 ini, karena yang saya menjadi menarik perhatiannya itu di Pesta Kesenian Nusantara ya. Karena ya seperti yang kita ketahui, Undiksa sekarang bukannya hanya kita saja sebagai putra daerah yang masuk di Universitas Ganesha, tapi dari luar daerah pun sangat respon ya, sangat respect untuk bergabung bersama Universitas Ganesha. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin tentang harapan ke depan ya dari masing-masing, mungkin dari Bapak Profesor, dari Pak Made, mungkin seperti apa harapan Undiksa ke depannya? Silakan.
Baik, mungkin saya lebih dulu ya, nanti Pak Oh ya, Ade Pak Prof. menambahkan. Yang pertama, harapannya tentu Undiksa sebagai sebuah institusi pendidikan itu bisa melaksanakan, kalau perguruan tinggi kan Tridharma perguruan tinggi ya, bisa melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, tetapi muaranya adalah bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang kompetitif, yang bisa diterima oleh masyarakat, industri. Oleh karena itu Undiksa selalu berbenah untuk meningkatkan akses, kesempatan masyarakat untuk menikmati bangku perguruan tinggi, aksesnya melalui kesempatan membuka banyak sekali peluang beasiswa ya bagi masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi. Jadi kita meningkatkan akses, meningkatkan sarana prasarana agar bisa meningkatkan daya tampung. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu Undiksa ke depan terus berjuang agar bisa meningkatkan kualitas lulusan. Kemudian juga meningkatkan relevansi program studi yang dibuka yang nantinya menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan dunia industri. Jadi 3 itu yang akan disasar. Apa itu? Perluasan akses, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, meningkatkan kualitas dan relevansi. Nah, harapannya tentu nanti Undiksa sangat berharap bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi. Itu yang utama ya, itu yang jadi utama prioritas. ya, itu yang utama. Kemudian secara kampus, Undiksa sebagai tempat studi, Undiksa ingin menjadi tempat studi yang nyaman untuk belajar bagi siapa saja. Nah, karena itu kita salah satunya melalui kegiatan Dies Natalis ini. Nah, Undiksa juga memiliki cukup besar mahasiswa asing. Mahasiswa asing kita cukup besar punya ya. Nanti dari Konfusius, jadi ada Konfusius di sini, Balingkang Konfusius namanya. Itu nanti mengisi kesenian barongsai ya, barongsai ya, itu kan ya mengakomodasi kebinekaan kita ya. Jadi ada pentas barongsai juga ya. Jadi saya kira melalui kesempatan ini izin Bang Niko ya kepada masyarakat, mohon dukungannya sekaligus untuk ikut merayakan ya, meramaikan sambil menghibur, sambil memperkuat kesenian kebudayaan Nusantara. Datang berkunjung ke Undiksa, jadi ada hiburannya, ada produk-produk teknologi yang dipamerkan, dan juga ada produk-produk kewirausahaan yang nanti dipamerkan. Jadi saya kira itu ya. Jadi kami sangat ingin masyarakat bisa berpartisipasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Dari Pak Made silakan. Oke, terima kasih Mas Niko. Terakhir ini perlu juga saya sampaikan karena ini bagian dari tanggung jawab kami untuk kegiatan Dies Natalis yang ke-32 Universitas Pendidikan Ganesha. Tentu apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia, tidak hanya dari unsur dosen dan tendik, tenaga kependidikan, tapi juga dari unsur mahasiswa. Kebetulan kami terbagi menjadi 2 kepanitiaan. Ada panitia juga dari unsur mahasiswa di bawah komando presiden mahasiswanya. Nah, tentu kami berkolaborasi bersama untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan harapan besar kami nanti sepekan yang dimulai tanggal 10 esok sampai tanggal 16 berjalan dengan lancar. Tentu juga melalui kesempatan ini saya mengundang gitu ya, kita mengundang tidak hanya partisipasi aktif dari semua sivitas pendidikan Ganesha, tapi juga masyarakat luas, dan apresiasi juga yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan, pemimpin kami, Bapak Rektor yang secara intens gitu mendampingi semua proses yang kami lakukan gitu ya, mulai dari kami mengundang nanti narasumber untuk tentu bersama-sama memeriahkan dan bergembira untuk kegiatan Dies ini. Sekali lagi terima kasih. Kami mengajak semua untuk bisa
bersama-sama bergembira di kegiatan Dies. Natalis Berarti yang puncaknya ke-30. pada tanggal 16 16 ya, Januari. 16 Januari Oke. 2025. Nah, sebagaimana biasa kalau Dies itu puncaknya nanti ada secara seremonial itu sidang senat terbuka universitas. Nah, itu biasanya Luar biasa, seperti biasanya itu, seperti ya. itu. Berarti Nanti yang di dari situ Denpasar nanti gabung langsung ke Singaraja atau gimana nih? perwakilan saja. Oh, perwakilan saja. Jadi ada sidang nanti di situ rektor akan menyampaikan laporan ya setahun perkembangan Perkembangan Untisa, Untisa seperti capaian Untisa pada saat sidang senat terbuka itu. Baik, luar biasa sekali. Sukses deh pokoknya untuk Terima Untisa kasih, ya. terima kasih. Terima kasih Mas Niko, terima kasih. Baik pendengar, sekian obrolan kita bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini ya dalam rangka persiapan perayaan Disnatalis ke-32 Universitas Ganesha Kabupaten Singaraja. Jadi terima kasih banyak atas atensi Anda yang sudah bersama kami sejak dari jam 7 pagi tadi ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Prof, Profesor, dan terima kasih Pak Ketua pendengar setia Panitia. semua, salam sehat, rahayu, Salam sareng sehat, sami. rahayu. Baik pendengar, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan sama-sama bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.